Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah yang penuh makna tentang perjalanan seorang wanita bernama Jesslyn yang menemukan cahaya Islam di tengah kehidupan yang penuh kegelapan. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Jesslyn bekerja sebagai pelayan restoran di pusat kota Venezuela, di mana lampu neon selalu menyala hingga larut malam. Setiap malam, setelah menyelesaikan tugasnya, Jesslyn harus melewati jalanan gelap yang dipenuhi oleh geng-geng kriminal yang dikelola oleh Rabes. Karena sering pulang larut, Jesslyn selalu berjalan dengan langkah cepat, mencoba menghindari perhatian para anggota geng. Suasana di sekitar restoran sangat tegang, terutama ketika suara tawa dan teriakan para gangster terdengar dari gang-gang sempit. Meskipun merasa takut, Jesslyn tetap berusaha menjaga ketenangannya untuk menghindari situasi berbahaya. Rabes, pemimpin geng, dikenal sebagai sosok yang kejam dan tak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya. Setiap kali Jesslyn melewati jembatan dekat restoran, ia merasakan mata waspada dari beberapa anggota geng yang berpatroli. Meskipun situasi di sekitarnya mengancam, Jesslyn selalu berhasil sampai di rumah dengan selamat berkat kewaspadaannya. Lingkungan tempat tinggal Jesslyn dipenuhi dengan kejahatan, namun ia tetap tegar menjalani hari-harinya sebagai pelayan restoran. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Jesslyn memulai perjalanan pulangnya dengan hati-hati, tidak menyadari bahwa pertemuan tak terduga menantinya. Pada suatu malam yang dingin, saat Jesslyn berjalan melewati jembatan, ia melihat seorang wanita tua duduk di sudut yang remang. Wanita itu, Syahidah, tampak sedang menulis di buku catatannya sambil menikmati ketenangan di bawah jembatan. Jesslyn merasa penasaran dan memutuskan untuk menghampiri Syahidah, meskipun hati kecilnya merasa ragu. Syahidah menyambut Jesslyn dengan senyum hangat, yang membuat Jesslyn merasa nyaman meski berada di lingkungan yang keras. Mereka mulai berbicara, dan Syahidah menceritakan kehidupannya sebagai janda yang hidup sederhana namun penuh rasa syukur. Jesslyn merasa terinspirasi oleh ketenangan dan kedamaian yang terpancar dari diri Syahidah, yang tampaknya tidak terganggu oleh kesulitan hidup. Syahidah berbicara tentang keimanan dan bagaimana Islam memberinya kekuatan untuk menghadapi setiap ujian. Jesslyn mulai menyadari bahwa di balik kehidupan kerasnya, ia mencari sesuatu yang lebih dalam dan bermakna. Pertemuan itu menjadi awal dari hubungan yang akan mengubah pandangan hidup Jesslyn secara drastis. Malam itu, Jesslyn pulang dengan pikiran yang penuh tentang wanita tua yang penuh hikmah yang baru saja ia temui. Setelah beberapa kali bertemu, Jesslyn semakin sering mengunjungi Syahidah di bawah jembatan, mencari kedamaian yang sama. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, dan Jesslyn mulai membuka diri tentang perjuangannya menghadapi lingkungan yang keras. Syahidah selalu memberikan nasihat yang bijak dan mengajarkan Jesslyn tentang pentingnya kesabaran dan iman. Jesslyn merasa terinspirasi oleh bagaimana Syahidah mampu tetap tenang dan tidak pernah mengeluh meski hidup dalam keterbatasan. Semakin lama, Jesslyn mulai merasakan perubahan dalam dirinya, menemukan ketenangan yang sebelumnya jarang ia rasakan. Ia mulai mencari buku-buku tentang Islam yang direkomendasikan oleh Syahidah untuk memperdalam pengetahuannya. Jesslyn mulai menghadiri pengajian kecil yang diadakan Syahidah, di mana mereka mendiskusikan ajaran agama dan moral. Lingkungan sekitar yang keras mulai terasa berbeda bagi Jesslyn, karena ia menemukan harapan baru melalui keimanan. Teman-teman Jesslyn mulai memperhatikan perubahan positif dalam dirinya, meskipun Jesslyn tetap rendah hati tentang perubahannya. Hubungan antara Jesslyn dan Syahidah semakin erat, menjadi sumber kekuatan bagi Jesslyn untuk terus maju dalam kehidupan yang penuh tantangan. Suatu malam, Jesslyn dan Syahidah duduk bersama di bawah jembatan, membahas lebih dalam tentang konsep Islam dan keimanannya. Syahidah menjelaskan bahwa iman memberikan kekuatan untuk menghadapi segala cobaan dan menemukan kedamaian batin. Jesslyn merasa tergerak oleh kata-kata Syahidah dan mulai mempertimbangkan untuk mempelajari lebih lanjut tentang agama tersebut. Mereka berbicara tentang pentingnya doa dan bagaimana ibadah dapat membawa ketenangan dalam hidup sehari-hari. Syahidah menceritakan kisah-kisah inspiratif dari Al-Quran yang mengajarkan tentang kesabaran dan kebaikan. Jesslyn mulai menyadari bahwa ajaran Islam memberikan jawaban atas banyak pertanyaan yang selama ini ia hadapi.
Mereka juga membahas tentang pentingnya komunitas dan bagaimana solidaritas dapat membantu mengatasi kesulitan bersama. Jesslyn mulai merasakan hubungan spiritual yang kuat dengan Syahidah, yang semakin mendorongnya untuk mengeksplorasi keimanannya. Percakapan itu berlangsung hingga larut malam, meninggalkan Jesslyn dengan perasaan penuh harapan dan semangat baru. Setelah pertemuan itu, Jesslyn merasa semakin yakin untuk mengejar jalan yang telah dibuka oleh Syahidah dalam hidupnya. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama mereka, Jesslyn menyadari bahwa Syahidah sering mendapatkan hinaan dari anggota geng Rabes saat mereka lewat. Meskipun sering diolok-olok, Syahidah tetap tenang dan terus mendoakan para pengganggu tersebut, tanpa menunjukkan emosi negatif. Jesslyn merasa kagum dengan ketabahan Syahidah dan mulai memahami kekuatan iman yang dimilikinya. Suatu malam, ketika Jesslyn bersama Syahidah melewati jembatan, sekelompok anggota geng Rabes mulai mengejek mereka dengan keras. Syahidah tetap diam dan terus membaca tulisannya, sementara Jesslyn berusaha melindungi Syahidah dari ancaman yang semakin dekat. Para gangster itu semakin provokatif, mencoba menggoda Jesslyn untuk bergabung dengan mereka, tetapi ia menolak dengan tegas. Rabes, pemimpin geng, muncul dan memberikan peringatan keras kepada Jesslyn untuk berhenti mengganggu urusan mereka. Jesslyn merasa takut, namun Syahidah tetap tenang dan mulai mengingatkan Jesslyn tentang kekuatan doa dan iman. Pertemuan itu berakhir tanpa kekerasan, tetapi ketegangan antara Jesslyn dan geng Rabes semakin meningkat. Jesslyn pulang dengan hati yang campur aduk, merasa terinspirasi namun juga semakin waspada terhadap bahaya yang mengintai. Seiring waktu, Jesslyn mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya berkat bimbingan Syahidah. Ia mulai merenungkan kehidupannya sendiri, mencari jawaban atas kebahagiaan sejati yang selama ini ia cari. Jesslyn menyadari bahwa hidupnya dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan, namun sekarang ia menemukan harapan baru. Ia mulai menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari, merasakan perubahan positif dalam dirinya. Jesslyn merasa lebih kuat dalam menghadapi tekanan dari lingkungan yang keras, berkat iman yang semakin kokoh. Teman-teman sekerjanya mulai memperhatikan perubahan Jesslyn dan bertanya tentang rahasia ketenangannya. Jesslyn dengan rendah hati menceritakan pengaruh Syahidah dan keimanannya yang baru dalam hidupnya. Ia mulai menjadi contoh bagi orang lain di sekitarnya, menunjukkan bahwa perubahan positif itu mungkin terjadi. Meskipun tantangan dari geng Rabes terus mengintai, Jesslyn merasa lebih siap untuk menghadapinya dengan hati yang kuat. Hati Jesslyn yang terketuk oleh kebaikan dan ketabahan Syahidah semakin membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Syahidah mengajak Jesslyn untuk merayakan bersama keluarganya di kampung halamannya di Kuba. Jesslyn merasa terhormat dan antusias untuk melihat lebih dekat kehidupan seorang Muslim yang menjalani tradisi keagamaan dengan penuh makna. Mereka mulai merencanakan perjalanan, mengatur segala kebutuhan dan memastikan perjalanan tersebut berjalan lancar. Jesslyn berbicara dengan keluarga Syahidah, yang dengan hangat menyambutnya dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Syahidah menjelaskan bahwa merayakan Idul Fitri di kampung halaman akan memberikan Jesslyn pengalaman spiritual yang mendalam. Jesslyn merasa semakin yakin dengan keputusannya untuk memperdalam imannya dan menemukan kedamaian sejati. Persiapan perjalanan menjadi momen refleksi bagi Jesslyn, yang semakin menyadari pentingnya perjalanan spiritual ini. Ia mulai mempelajari lebih banyak tentang tradisi Idul Fitri dan bagaimana perayaannya menguatkan ikatan komunitas. Syahidah mengajarkan Jesslyn doa-doa dan ritual yang akan mereka lakukan selama perayaan, memperkuat ikatan mereka. Dengan hati penuh semangat, Jesslyn dan Syahidah akhirnya siap untuk memulai perjalanan menuju Kuba, membawa harapan baru. Pada hari keberangkatan, Jesslyn dan Syahidah memulai perjalanan mereka menuju Kuba dengan penuh harapan dan doa. Sepanjang perjalanan, mereka berbicara lebih dalam tentang Islam, saling bertukar pikiran dan memperkuat keyakinan masing-masing. Jesslyn terpesona oleh cerita-cerita Syahidah tentang kekuatan iman yang mampu mengatasi segala rintangan hidup. Mereka melewati berbagai pemandangan indah dan menghadapi tantangan kecil bersama, yang semakin menguatkan hubungan mereka. Syahidah mengajarkan Jesslyn tentang pentingnya niat yang tulus dalam setiap langkah menuju keberhasilan spiritual. Jesslyn merasa semakin dekat dengan Allah melalui setiap doa dan renungan yang ia lakukan selama perjalanan. Mereka berhenti di beberapa tempat untuk beristirahat dan beribadah, menjaga agar perjalanan tetap berjalan sesuai syariat.
Jesslyn mulai merasakan kedamaian yang mendalam, menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya fisik tetapi juga spiritual. Syahidah membagikan pengalaman pribadinya dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan dengan iman yang kuat. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di Kuba, siap untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga Syahidah. Sesampainya di Kuba, Jesslyn disambut hangat oleh keluarga Syahidah yang ramah dan penuh kasih sayang. Lingkungan kampung halaman Syahidah sangat berbeda dari kehidupan keras di Venezuela, memberikan suasana yang damai dan harmonis. Jesslyn merasa langsung diterima dan mulai merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keluarga Syahidah mengundangnya untuk ikut serta dalam persiapan perayaan Idul Fitri, mempererat hubungan mereka. Jesslyn belajar tentang tradisi dan kebiasaan lokal yang memperkaya pengalamannya dalam merayakan hari raya. Syahidah menunjukkan kepada Jesslyn cara-cara beribadah yang benar, memastikan setiap ritual dilakukan dengan penuh hikmat. Ketenangan kampung halaman membuat Jesslyn semakin yakin dengan keputusannya untuk memeluk Islam dan menjalani kehidupan baru. Mereka berbagi cerita dan pengalaman hidup, memperkuat ikatan spiritual yang sudah terjalin. Jesslyn merasakan kedamaian batin yang mendalam, menyadari bahwa ia telah menemukan rumah spiritualnya. Malam sebelum Idul Fitri, Jesslyn berdoa bersama keluarga Syahidah, merasakan kebersamaan dan keberkahan yang luar biasa. Pada pagi hari Idul Fitri, Jesslyn dan Syahidah mempersiapkan diri untuk melakukan syahadat di tengah keluarga dan komunitas Muslim di Kuba. Jesslyn merasa gugup namun penuh semangat, menyadari bahwa momen ini akan mengubah hidupnya selamanya. Syahidah memberikan dukungan dan doa, memastikan Jesslyn merasa tenang dan siap untuk mengucapkan syahadat. Dengan suara lantang dan hati yang tulus, Jesslyn mengucapkan 2 kalimat syahadat, menandai masuknya dirinya ke dalam Islam. Semua yang hadir menyambut Jesslyn dengan tepuk tangan dan doa, merayakan langkah penting dalam hidupnya. Jesslyn merasakan kedamaian yang luar biasa, mengetahui bahwa ia kini memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Syahidah menyambut Jesslyn sebagai saudari seiman, memperkuat ikatan persaudaraan di antara mereka. Keluarga Syahidah merasa bangga dan bahagia melihat Jesslyn menemukan jalan spiritualnya. Setelah syahadat, mereka melanjutkan perayaan dengan doa bersama, makanan khas, dan kebersamaan yang hangat. Jesslyn merasa bersyukur atas perjalanan spiritualnya yang telah membawanya dari Venezuela ke Kuba, menemukan kedamaian dan iman yang sejati. Setelah merayakan Idul Fitri bersama keluarga Syahidah di Kuba, Jesslyn kembali ke Venezuela dengan perasaan penuh syukur dan hati yang tenang. Perjalanan pulang dipenuhi dengan refleksi mendalam tentang perubahan hidup yang telah ia alami dan keputusan untuk memeluk Islam. Sesampainya di rumah, Jesslyn merasa berbeda, membawa kedamaian dan keyakinan yang baru dalam setiap langkahnya. Namun, kepergian Syahidah meninggalkan kekosongan yang dirasakannya, membuat Jesslyn merindukan bimbingan spiritual yang selama ini ia terima. Lingkungan keras Venezuela tetap tidak berubah, dengan geng-geng kriminal yang terus mengancam keamanan warga sekitar. Jesslyn mencoba menerapkan ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari, menemukan kekuatan dalam doa dan ibadah untuk menghadapi tantangan. Ia mulai aktif mengikuti komunitas Muslim lokal, mencari dukungan dan memperdalam pengetahuannya tentang agama yang baru ia anut. Meskipun merasa lebih kuat secara spiritual, Jesslyn tetap waspada setiap kali harus melewati jalanan gelap yang dipenuhi oleh ancaman geng rabes. Kehidupan barunya membawa perubahan positif, namun juga menimbulkan ketegangan dengan lingkungan sekitar yang tidak selalu menerima perubahan tersebut. Jesslyn bertekad untuk terus menjalani hidup barunya dengan iman yang kokoh, meski menghadapi berbagai rintangan dan bahaya. Beberapa minggu setelah kembali ke Venezuela, Jesslyn menyadari bahwa Syahidah tidak kembali seperti yang dijanjikan, meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam. Tanpa bimbingan langsung Syahidah, Jesslyn merasa kesepian dan terkadang merasa ragu dengan keputusan yang telah ia ambil. Lingkungan tempat tinggalnya semakin keras, dengan peningkatan aktivitas geng rabes yang membuat Jesslyn semakin waspada setiap malam. Meski demikian, Jesslyn tetap berpegang pada ajaran Islam yang telah memberinya kekuatan untuk menghadapi ketakutan dan kesedihan. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di masjid, mencari ketenangan dan dukungan dari sesama Muslim di komunitasnya. Jesslyn juga terlibat dalam kegiatan sosial, membantu mereka yang membutuhkan dan memperkuat ikatan dengan komunitas Muslim setempat. Meskipun merasa hampa tanpa Syahidah, Jesslyn menemukan cara untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memperdalam ibadah dan doa.
Setiap malam, ia merenungkan perjalanan spiritualnya dan berdoa agar Syahidah kembali atau diberikan kekuatan untuk terus maju. Kehidupan sehari-harinya yang kini dipenuhi dengan aktivitas positif membantu Jesslyn mengatasi rasa kehilangan yang dirasakannya. Dengan tekad yang kuat, Jesslyn berjanji untuk terus menjalani hidup barunya dengan iman dan harapan yang tak pernah padam. Suatu malam yang gelap, geng Rabes kembali meningkatkan intimidasi mereka di kawasan tempat tinggal Jesslyn, membuat suasana semakin tegang. Jesslyn merasa terancam ketika beberapa anggota geng mulai mengintai di sekitar rumahnya, menandakan adanya ancaman serius. Rabes, sang pemimpin geng yang dikenal kejam, memutuskan untuk menekan Jesslyn yang dianggapnya sebagai ancaman atau gangguan. Pada suatu malam, Jesslyn mendapati sekelompok anggota geng Rabes mendekatinya dengan niat jahat, menciptakan situasi yang berbahaya. Mereka mengancam Jesslyn dengan kekerasan, mencoba memaksa dirinya untuk bergabung atau menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Jesslyn, yang merasa terpojok dan takut, berusaha melawan namun menyadari bahwa kekuatan fisiknya tidak sebanding dengan anggota geng yang besar. Dalam keputusasaan, Jesslyn mencari tempat berlindung dengan berlari secepat mungkin melalui jalanan sempit dan gelap. Geng Rabes mengejar tanpa ampun, dengan niat buruk untuk menyelesaikan masalah yang mereka anggap Jesslyn sebagai ancamannya. Di tengah pelarian yang panik, Jesslyn merasa tidak ada lagi harapan untuk selamat dari serangan brutal tersebut. Dalam keadaan terdesak dan mendekati kekalahan, Jesslyn berseru, "Allahu Akbar," dengan segenap jiwa, memanggil pertolongan dari Allah. Saat Jesslyn mengucapkan, "Allahu Akbar," suasana berubah secara tiba-tiba, menciptakan keheningan yang mencekam di sekitar geng Rabes. Para anggota geng, yang sebelumnya bergerak agresif, kini tiba-tiba berhenti dan tubuh mereka terasa kaku, seolah dibekukan oleh kekuatan tak terlihat. Mereka terdiam, tidak bisa bergerak atau berbicara, hanya mampu menatap Jesslyn dengan ekspresi kebingungan dan ketakutan. Salah satu anggota geng, yang paling dekat dengan Jesslyn, mulai menangis sambil berteriak bahwa wanita itu adalah ahli sihir. Ketakutan mereka semakin memuncak ketika mereka menyaksikan Jesslyn yang tetap tenang dan berdiri teguh di hadapan mereka. Jesslyn, yang masih bernafas dengan berat, menjelaskan bahwa apa yang mereka alami adalah karomah dari Allah, bukan sihir atau trik semata. Para anggota geng yang masih bisa bergerak merasakan ketakutan dan kebingungan yang mendalam, mencoba mencari penjelasan atas kejadian aneh tersebut. Rabes, sang pemimpin, merasa terpukul dan terhina oleh kejadian tersebut, mulai mempertanyakan kekuatan dan keabsahan yang selama ini ia pegang. Suasana berubah menjadi hening penuh ketegangan, di mana Jesslyn menjadi pusat perhatian dan sumber keajaiban yang tak terduga. Dengan penuh keyakinan, Jesslyn berdiri di tengah geng yang sebelumnya mengancam, menyadarkan mereka akan kehadiran dan kekuatan iman yang sejati. Para anggota geng Rabes yang tadinya hendak menyakiti Jesslyn kini terlihat ketakutan, tubuh mereka masih terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Mereka mulai berteriak dan menangis, mengira bahwa Jesslyn memiliki kekuatan sihir gelap yang mampu membekukan tubuh mereka. Rabes, yang merasa tertekan oleh kejadian tersebut, mencoba mencari penjelasan logis atas kekuatan yang baru saja mereka alami. Anggota geng lainnya mulai meragukan keberadaan kekuatan supranatural yang mereka yakini, menyadari bahwa mereka telah dihadapkan pada sesuatu yang luar biasa. Ketakutan dan kebingungan membuat mereka tidak bisa berpikir jernih, hanya mampu memikirkan bahwa Jesslyn adalah seorang ahli sihir. Jesslyn, yang melihat kondisi geng Rabes yang terancam, mengambil kesempatan untuk menjelaskan bahwa ini adalah karomah dari Allah, bukan sihir. Ia menceritakan tentang keimanan dan bagaimana Allah melindungi hambanya yang beriman dari segala bentuk kejahatan. Para gangster yang masih terpengaruh oleh kejadian tersebut mulai merasakan getaran perubahan dalam hati mereka, merasa tergerak oleh kata-kata Jesslyn. Rabes, yang merupakan pemimpin geng, mulai merasa tersentuh dan bingung, tidak bisa menjelaskan fenomena yang baru saja mereka alami. Suasana semakin tenang saat Jesslyn mengajak mereka untuk merenungkan kehidupan mereka dan mencari jalan yang lebih baik melalui iman. Jesslyn menjelaskan dengan sabar bahwa yang mereka alami adalah karomah dari Allah, sebuah keajaiban yang diberikan untuk menunjukkan kekuatan iman. Ia menceritakan tentang ajaran Islam yang mengajarkan tentang perdamaian, kasih sayang, dan kebaikan yang bisa mengubah hati seseorang. Para anggota geng Rabes mulai mendengarkan dengan seksama, merasakan kehangatan dan ketulusan dalam kata-kata Jesslyn. Rabes, yang awalnya skeptis,
mulai merasakan ada sesuatu yang istimewa dalam diri Jesslyn yang membuatnya yakin akan kebenaran yang disampaikan. Jesslyn mengajak mereka untuk merenungkan hidup mereka yang penuh dengan kekerasan dan kejahatan, serta dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Ia menyarankan agar mereka mencari kedamaian dan kebahagiaan sejati melalui iman, bukan melalui tindakan kriminal yang merusak. Para anggota geng yang masih sadar mulai merasakan perubahan dalam hati mereka, mulai menyadari kehampaan dari kehidupan kriminal yang selama ini mereka jalani. Rabes, yang merasa terpanggil oleh kata-kata Jesslyn, mulai membuka hati untuk mendengar lebih lanjut tentang Islam dan ajaran-ajarannya. Jesslyn memberikan mereka waktu untuk merenung dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mulai muncul dalam benak mereka. Dengan cahaya karomah yang menyelimuti, suasana berubah menjadi penuh harapan, menunjukkan bahwa perubahan positif mungkin terjadi meski di tengah kegelapan. Rabes, sang pemimpin geng, merasa tercengang dan terpukul oleh kejadian aneh yang membuatnya dan anggota gengnya tidak bisa bergerak. Ia merasa terhina karena geng yang ia pimpin, yang selama ini ditakuti dan dihormati, kini dihadapkan pada kekuatan yang dianggap Jesslyn. Rabes mulai merasakan keraguan dalam hatinya, mempertanyakan apakah jalan yang selama ini ia pilih adalah yang benar. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia alami bukanlah kebetulan, melainkan sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Perasaan campur aduk menguasai Rabes, antara rasa takut, kebingungan, dan mulai munculnya keraguan atas kehidupannya yang penuh kejahatan. Rabes memutuskan untuk berbicara secara pribadi dengan Jesslyn, mencari penjelasan lebih lanjut tentang kejadian yang telah mengubah hidupnya. Dalam pertemuan itu, Rabes mengungkapkan rasa tertekan dan kebingungannya, berharap bisa menemukan jawaban yang dapat meredakan kegelisahannya. Jesslyn dengan lembut mengajak Rabes untuk merenungkan kembali jalan hidupnya dan mempertimbangkan perubahan menuju kebaikan. Rabes, yang merasa terbuka untuk mendengar, mulai memahami bahwa kekuatan yang ia alami adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Pertemuan itu menjadi titik balik bagi Rabes, di mana ia mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk meninggalkan dunia kriminal dan mencari kedamaian melalui iman. Setelah pertemuan dengan Jesslyn, Rabes mulai membuka hati dan pikirannya untuk mendengarkan lebih banyak tentang Islam dan ajaran-ajarannya. Ia mulai menghadiri pengajian yang diadakan oleh komunitas Muslim lokal, mencari pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam tentang agama. Jesslyn menjadi teman dan pembimbing spiritual bagi Rabes, membantu mengarahkan langkahnya menuju perubahan yang positif. Rabes mulai merasakan kedamaian dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, menggantikan kekosongan yang selama ini diisi oleh kekerasan. Ia mulai menyadari bahwa hidup yang penuh kejahatan tidak membawa kebahagiaan sejati, melainkan kehancuran bagi diri sendiri dan orang lain. Rabes berbicara kepada anggota gengnya tentang pentingnya perubahan dan meninggalkan kehidupan kriminal, mendukung mereka dalam proses bertobat. Meskipun awalnya mendapat perlawanan, beberapa anggota geng mulai mengikuti jejak Rabes dan mencari kedamaian melalui iman. Komunitas sekitar pun merasakan perubahan positif, melihat adanya pergeseran dari kekerasan menuju perdamaian dan kerjasama. Rabes merasa diberkahi oleh Allah atas kesempatan kedua yang diberikan, bertekad untuk membangun kehidupan baru yang lebih baik. Dengan hati yang terbuka dan penuh harapan, Rabes menjadi simbol perubahan dan inspirasi bagi mereka yang ingin meninggalkan masa lalu kelam mereka. Proses bertobat para anggota geng Rabes dimulai dengan merenungkan kembali pilihan hidup yang telah mereka buat dan dampaknya. Jesslyn dan Rabes bekerja sama untuk memberikan bimbingan spiritual dan dukungan kepada mereka yang ingin berubah. Beberapa anggota geng yang awalnya keras kepala akhirnya mulai menerima ajaran Islam dan merasakan kedamaian dalam hati mereka. Mereka mulai terlibat dalam kegiatan positif, seperti membantu masyarakat dan memperbaiki hubungan dengan keluarga yang selama ini rusak. Komunitas Muslim setempat menyambut mereka dengan tangan terbuka, memberikan kesempatan untuk memulai hidup baru tanpa beban masa lalu. Rabes menjadi pemimpin yang lebih bijaksana, membimbing mantan anggota geng menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kasih sayang. Jesslyn merasa bangga melihat perubahan positif yang terjadi, menyadari bahwa iman yang ia anut telah membawa dampak besar dalam kehidupan banyak orang. Para mantan gangster yang bertobat mulai menemukan tujuan baru dalam hidup mereka, meninggalkan kekerasan dan kejahatan untuk mencari kedamaian. Masyarakat sekitar pun merasakan manfaat dari perubahan ini, dengan lingkungan yang menjadi lebih aman dan harmonis.
Perubahan ini menandai awal baru bagi komunitas, menunjukkan bahwa bahkan di tengah kegelapan, cahaya iman bisa membawa harapan dan transformasi yang luar biasa. Dengan perubahan yang terjadi di tengah komunitas, Venezuela yang sebelumnya keras kini mulai merasakan kedamaian dan keharmonisan yang baru. Para mantan anggota geng yang bertobat, dipimpin oleh Rabes, menjadi pilar komunitas yang mendukung kegiatan sosial dan keagamaan. Jesslyn menemukan perannya sebagai pembimbing spiritual, membantu mereka yang masih mencari jalan menuju iman dan perubahan positif. Komunitas Muslim yang berkembang pesat menjadi sumber kekuatan dan dukungan bagi warga sekitar, menciptakan jaringan solidaritas yang kuat. Kisah Jesslyn dan Syahidah menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa perubahan dan kebaikan selalu mungkin terjadi. Jesslyn terus mendalami ilmunya tentang Islam, memperkuat keimanannya dan siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin datang. Rabes, sebagai pemimpin baru, memimpin dengan hati yang penuh kasih sayang dan kebijaksanaan, membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Lingkungan yang dulunya penuh kekerasan kini berubah menjadi tempat yang damai, di mana orang-orang saling mendukung dan menghormati. Jesslyn merasa puas dan bahagia melihat transformasi yang terjadi, mengetahui bahwa ia telah berkontribusi dalam membawa cahaya Islam di tengah kegelapan. Cerita ini berakhir dengan pesan bahwa iman, ketekunan, dan kasih sayang mampu mengatasi segala rintangan, membawa perubahan positif yang abadi dalam kehidupan manusia.